Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah solat zuhur rahimakumullah. Sebelum kita solat zuhur berjamaah, seperti biasa kita dengarkan uraian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Kalaupun tidak akan menambah pengetahuan kita, paling tidak mengulang-ulang sesuai dengan pituah orang Minang, lancar kaji dek baulang, pasal jalan dek batampur. Pembahasan singkat kita pada zuhur ini yang merusak pahala amal ibadah. Bapak dan Ibu, kalau untuk sah dan tidak sahnya suatu amal itu dibahas dalam ilmu fikih. Cukup rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, maka suatu ibadah itu disebut sah. Tapi untuk pahalanya tidak ada dibahas dalam ilmu fikih. Itu adanya di dalam ilmu tauhid dan tasawuf. Allah memperingatkan, atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, lalu jangan dirusak pahala amalmu. Pertanyaannya dalam pembahasan singkat ini, apa saja yang merusak pahala itu? Sahabat menanyakan ke Nabi, sebab ayat itu turunnya kan kepada Nabi. Apa saja yang merusak pahala amal ibadah ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, al-kabairu was-saghair. Itu bahasa sananya. Bahasa kitanya al-kabair, melakukan dosa-dosa besar. Ulama tauhid menyusun dosa besar itu ada 70 poin. Selain daripada dosa besar itu apa lagi? As-saghair, dosa-dosa kecil. 70 itu yang paling puncaknya adalah asyirku, syirik. Syirik itu di dalam ilmu tauhid ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar, pelakunya sudah keluar dari Islam, tidak perlu dibahas. Tapi ada syirik kecil yang kita kadang-kadang kurang menyadari. Apa itu syirik kecil? Kata Rasul, ar-riya. Riya adanya dalam batin kita masing-masing, tapi untuk membahasnya perlu dibuka. Melakukan suruhan Allah dan Rasul karena yang lain selain daripada Allah, maka itu namanya syirik. Menjauhi larangan Allah dan Rasul karena orang, namanya riya. Nah, kalau ada di dalam hati kita sedikit bibit dari riya itu, maka seluruh pahala amal habis. Dalam bahasa Minang, hutang tabayya lansai indak. Kewajiban duniawinya terlaksanakan, tapi untung ukhrawinya tidak ada. Apa contoh? Kalau kita contohkan kepada solat, di muka orang, dilihat oleh orang, kita baik-baikkan pelaksanaannya. Tapi bila tidak dilihat oleh orang, kita lakukan seenaknya saja. Di ru'yah itu kalau di bahasa kita kan dilihat-lihatkan, ditampak-tampakkan. Kalau ibadah puasa, di samping mengharapkan pahala dari Allah, juga mengharapkan kesehatan bagi badan, untuk menurunkan gula darah,
untuk begini-begini macam-macam. Itu sudah masuk syiriknya, rianya. Rincian dalam ilmu tauhid, ria itu bisa masuk lewat pakaian, bisa masuk lewat handai tolan. Pakaian kita beda dengan orang, sehingga ada sesuatu dalam hati kita. Teman kita banyak, kena kita diikuti oleh orang, bisa memanggil orang seenaknya kita. Bisa juga masuk ria. Bisa juga melalui ilmu, melalui harta. Rincinya dibahas dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu fikih ada pembahasan itu. Negeri kita ini bukan hanya di Padang, di negeri kita ini Islam yang cepat berkembang itu dalam pandangan sudut fikih. Pahala, rukun syarat. Tapi yang merusak pahala jarang dibahas secara rinci. Ulama menyusun 70 dosa-dosa besar itu menghabiskan pahala. Kita mengira solat zuhur ini sudah tersimpul, sudah terhimpun pahala. Tapi sebelum asar sudah habis. Ujubnya sudah masuk, kibirnya sudah masuk, sombongnya, takaburnya dan sebagainya. Melalui ilmu, melalui pangkat, melalui jabatan, melalui ini, tak sadar masuk ria, masuk ujub, masuk kibir, masuk hasad, masuk dengki dan sebagainya. Allah sudah memperingatkan kita jangan menghabiskan atau merusak pahala dari amalmu. Toh yang kita harapkan kan ridha Allah, pahala Allah, surga Allah. Tapi sudah dimasuki oleh penyakit-penyakit yang lain, maka rusak. Seberi bapak dan ibu contoh alam terkambang jadi guru. Kalau ada masak makanan satu piring besar atau satu kuali, tapi kalau masuk setitik najis, rusak semuanya. Walaupun dia tadi halal pada mulanya. Begitu amal yang banyak, sudah berhaji, umroh, zakat, solat, puasa, zikir, istighfar, tapi ada sedikit ria di dalam hatinya, habis semuanya pahalanya. Antara lain ayat fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yurauna. Yuraun itu kan ria. Ada sebibit dalam hati kita penyakit ria. Obatnya apa? Bertobat. Pelaku dosa besar tak cukup dengan istighfar saja. Kalau istighfar astaghfirullahalazim, tapi bertobat tak? Ada rukunnya. Kita akui kesalahan, kita sesali kesalahan. Dalam hati kita saja, tidak diketahui oleh orang. Lalu kita berjanji tidak akan mengulang. Caranya bagaimana? Harus belajar. Maka kewajiban pertama di dalam Islam ini bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. Kewajiban pertama mempelajari ayat-ayat Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bahasa luasnya belajarlah. 2 kali diulang. 5 ayat baru turun, 2 kali perintah yang sama. Cuma diterjemahkan oleh orang, bacalah. Makna luasnya belajarlah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar itu fardu bagi setiap muslim. Asal sudah bersahadat, sudah wajib mempelajari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah la ilaha illallah itu. Gimana cara mempelajarinya sebanyak isi Al-Quran ini?
Pelajari Muhammad Rasulullah, cara pelaksanaan apa yang diinginkan oleh Allah. Keinginan Allah, suruhan Allah, caranya bagaimana? Muhammadur Rasulullah. Berarti Al-Quran dan hadis. Ini yang harus di Makkah sampai hari ini tetap ada pelajaran utamanya, tafsir. 7 hari, 7 judul pengajiannya. Tafsirnya, hadisnya tiap hari. Di masjid kita ini memang ada ceramah, tapi kadang-kadang tidak fokus pada satu topik. Istimewa tentang yang membatalkan atau yang merusak pahala amal kita ini. Yang paling ditakutkan kata Nabi kepada umatnya adalah riya. Bahwa melakukan sesuatu itu di samping mengharapkan pahala dari Allah, juga mengharapkan pujian sanjungan penghormatan dan sebagainya. Itu yang masuk di dalam hati kita, maka habislah semua pahala. Bahasa sah dan sahnya sudah cukup, rukun syaratnya cukup, sah dia, tapi pahala tidak ada. Makanya pahala sholat zuhur ini dipelihara sampai asar. Nanti kita sholat lagi asar, dipelihara sampai maghrib. Nanti maghrib kita sholat lagi, dipelihara sampai isya. Isya sampai subuh dan seterusnya. Maka secara syariat selesai sholat dengan membaca assalamualaikum. Tapi secara hakikat dan ma'rifatnya kita selesai sholat kalau sudah disolatkan oleh orang. Puasa Ramadan dipelihara sampai Ramadan yang akan datang. Zakat fitrah, makna zakat fitrah dipelihara sampai fitrah yang akan datang. Orang yang telah berhaji dan berumrah dipelihara pahala haji itu sampai haji, sampai akhir hayat, sakratul maut. Hasunat haluhu ba'dal haji wal umrah bitahawuli minas sayyi'i ilal hasan wa minal hasani ilal ahsan. Berubah seluruh kehidupannya, perilakunya dan seterusnya setelah berhaji dan berumrah, dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik kepada yang sangat baik. Uji dengan Al-Muluk ayat 2. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan itu beda dengan hasan. Hasan baik, ahsan sangat baik. Untuk berubah dari baik kepada yang sangat baik, mesti belajar. Makanya ilmu diperoleh al-ilmu bita'allum, dapat ilmu dengan belajar. Mustahil mempelajari Al-Quran tanpa ada pembimbing. Nabi dibimbing oleh Jibril, sahabat dibimbing oleh Nabi, dan seterusnya. A'ribul Quran wal tamisu gharaibahu. Pendekati Al-Quran dari sudut bahasanya bahasa Arab, lalu lihat keistimewaannya. Itulah yang dipelihara oleh Allah, roh kita ini. Rohnya dari Allah, ciptaan Allah, Allah Maha Suci, roh itu suci. Dipelihara oleh Allah dengan Al-Quran. Roh dari Allah balik kepada Allah, makanannya dari Allah. Kalau jasad kita dari bumi, dari tanah, makanannya dari tanah, baliknya ke tanah. Ketika bersatu roh dengan jasad, inilah dia syariat. Ketika roh dengan jasad sudah berpisah, makna itulah yang dibawa oleh roh menghadap kepada Allah. Oleh karena itu kaum muslimin, matematiknya atau rumusnya, saya pakai rumus, umur kita makin berkurang, tapi ilmu kita makin bertambah. Angka-angka umur bertambah. Berapa umur? 70, 71, itu angka-angkanya. Tapi masa hidupnya makin hari makin berkurang. Begitu matahari terbit, berarti berkurang umur sehari. Begitu air habis 1 gelas, sudah berkurang air 1 gelas. Berapa gelas lagi yang tinggal? Nasi berapa piring lagi yang tinggal? Tidak tahu kita itu. Ilmu inilah yang dipertambah.
Ilmu syariat tidak bisa ditambah. Rukun solat sekian, rukun haji sekian, rukun puasa sekian, syaratnya sekian, tidak bisa ditambah. Tapi ma'rifatnya, pemahaman daripada rukun-rukun itu, inilah yang harus ditambah. Inilah dia majelis ini. Maka majelis yang paling terhormat di dunia adalah majelis ilmu. Belajar, belajar, belajar sampai akhir hayat. Tidak ada titik berhenti kecuali sudah masuk sakratul maut. Lahir disambut dengan azan, ujung kehidupan kalau dilepas oleh orang dengan la ilaha illallah. Itu belajar. Kalau dalam bahasa Minang, la ilaha illallah itu pusek jalo kumpulan ikan. Siang dipatungke, malam dipakalang. Hidup dipakai, mati ditompang. Roh masuk dengan la ilaha illallah, balik dengan la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah untuk kawal jasad. Oleh karena itu kaum muslimin sidang salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, sesibuk-sibuknya kita ada juga waktu untuk mengetahui isi Al-Quran. Lafadznya dibaca, maknanya dipahami, maksudnya diamalkan. Itu baru namanya siang dipatungke, membimbing kita. Malam dipakalang artinya dibantal. Sehingga kita tidur tidak ada jaminan bangun pagi. Tapi sudah beristighfar, bertobat dalam keadaan bersih. Itu tuntunan dari Allah. Maka dua ayat terakhir itu wa'fu anna waghfir lana warhamna, surat Al-Baqarah ayat terakhir. Ampuni, maafkan semua kesalahan, zikir, istighfar kita, tidur dalam kalimah. Bangun pagi, ibadah pertama, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu Allah sayangnya sama kita, dibimbingnya kita sepanjang hari, sepanjang waktu. Masalahnya sayang tak kita kepada diri kita. Kalau untuk jasad, makan diatur, minum diatur. Tapi untuk roh, bagaimana kita mengatur? Kalau hanya sebatas yang wajib saja, sedikit modal kita, sedikit pula simpanan kita, tambah setiap hari. Makanya umur makin berkurang, ilmu makin bertambah, amal makin bertambah, kualitasnya makin bertambah, sampai di saat akhir itulah ilmu yang kita punyai. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.